Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa islasihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan masyarakat Musayyi wa furu'ihi wa usulihi wa masayyihi wa ahlihi wa ila abaina wa ummatina wa istatina wa masyaykhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baiti tabi'at. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Sing sapa gelem nyerahno kabeh perkara menyang keesaane Allah di dalam diri panjenengan masing-masing, maka bahwa hasbuhu, segala apapun yang berkenaan dengan ni'matul imdad ar-Rahman atau ar-Rahim, Allah cukupi. Apapun yang dikarepake jasmaniah, lebih-lebih ruhaniyah, bahwa hasbuhu, Allah cukupi. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Pedas, Desa Ngelamok. Wabil khusus beliau Akhi Al-Hiram Mbah Yai Ubaid ma'a ahlihi wa dzurriyyatihi wa talamidihi, wabil khusus jamaah ingkang hadir kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ngerso dalam Allah Kang Maha Suci, di mana kita pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan nikmat anugerah dengan bentuk jenengan kali kuno dipertemukan, diperjalankan dalam rangka wajah itu bisa dilihi berupa taklim muta'alim, yang malam hari ini kita akan membahas bagaimana si salib lekas usul.
datang Allah. Bagaimana si salib niku pelaku ngambah jalan di atas jalan Allah, itu salib. Lakunya disebut suluk. Iki piye carane lekas usul? Usul niku mencapai makom makrifat. Boleh saya katakan gimana iman itu bisa sampai lekas ihsan. Gimana hati yang gelap ini menjadi terang lekas. Umpama orang ingin nikah, bagaimana yang lekas dapat jodoh. Gitu. Kalau sudah dapat jodoh, lama belum punya momongan, gimana lekas punya momongan. Terus yang ada di dunia, gimana kita enggak kok lama-lama enggak mati biar cepat lekas mati. Dijane wong sakmene kae bali golongan toh. Nggih. Lama iki bali golongan. Cara telur ketika dikremi mboki telur, mboki ayam atau bagaimana cepat lekas keluar dari alam telur. Orang yang hamil bagaimana lekas lahiran. Jadi kan hamil terus datang ingin dan lekas keluar. Bayinya pengen dan lekas keluar, lekas keluar. Sekarang kita bahas piye carane, bagaimana caranya si salib ketika suluk itu lekas usul, betul-betul lekas usul. Berkenaan dengan hal ini kita akan membahas dalam kitab Al-Hikam pasal 3435. Pasal 3435. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam materi, siapapun kita, apapun status kita, tanpa kecuali manusia itu pasti melewati jalan yang tersesat itu dulu. Saya katakan jalan yang tersesat. Hati itu siapapun jenengan pasti akan pernah ngalami berjalan di atas jalan nafsu. Tanda kalau hati ini berjalan di atas jalan nafsu, tidak berjalan di atas jalan Allah adalah hati siapapun pernah punya iman, yang iman itu makhluk sing nglakoni, makhluk yang punya wenang nglakoni, makhluk yang punya wenang menghendaki, makhluk yang punya wenang masalah nguati. Pernah sebab karena kita itu, mohon maaf, kalau miturut sejarah gak ada, tidak jauh berbeda dengan proses perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Dari surga ke dunia, ke surga lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
itu hukum sunatullah, hukum ketetapan Allah yang terjadi terhadap kita sebagai hamba. Makanya mengapa Allah jawab, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia khususnya kecuali hanya untuk menyembah. Jangan lantas menyembah sampai tarik dengan maksud hanya secara syariat, bukan. Jadi tanda kalau kita itu berjalan di atas jalan nafsu, ketika tumandang apapun hati ini masih bersikukuh. Wa minhum man haqqat, orang yang bersikukuh ngaku-ngaku. Dan ini proses kita. Nah, proses yang seperti ini lamanya itu tergantung panjenengan masing-masing. Ada kalanya 20 tahun, 50 tahun, bahkan ada sampai mati belum bali-bali, sampai mati nggak bisa kembali. Itu Quran, hatta zurtumul maqabir, lah sampai mati. Kita tidak membahas berapa lamanya kita zalim pada Allah hati ini. Tidak. Kita tidak membahas tentang masalah berapa panjangnya kita selama ini hati terkubur di dalam jalannya nafsu. Dan cuman sekarang kita akan bahas piye carane ketika jenengan terkubur di jalannya nafsu, ganti jalan Allah. Gimana caranya kita selama ini jadi budaknya nafsu, keluar dari budaknya nafsu menjadi budaknya Allah. Bahasa inti ngaji di dalam kitab hikam, iya caranya jenengan lekas makrifat pada Allah. Qala musannifu rahimahullah, min alamatin najhi iku setengah saking tondo-tondone kewusulan atau jenengan iki petengere tondo-tondone jenengan iki cara wong sekolah iku lulus. Piye caranya? Tondo-tondo untuk bisa sampai kepada kewusulan, kelulusan itu bagaimana? Finnihayati ing dalem pungkasane arruju utawi bali ilallahi maring Gusti Allah fil bidayati ing dalem kawitane. Jenengan iki lekas bisa sampai datang Allah. Jadi sampai itu namanya nihayah. Kalau berangkat Solo itu hidayah. Piye carane hidayah sampai itu sebagai tanda nihayah? Piye carane jenengan ketika Solo sebagai tanda lekasnya jenengan iki wusul? Gandeng kali iki Allah nerangake di dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah, pasrahno kabeh apa masalah ning awak sampean dateng Gusti Allah.
Semua saudara-saudara saya di dalam thariqah apapun, duweni keinginan, duweni tujuan. Yang tujuan murni di situ adalah keusulan pada Allah. Terus di mana jalannya untuk lekas usul itu bisa cepat lekas usul jikalau tidak dibukakan kuncinya? Ini loh yang menjadi persoalan dulur-dulur ning thariqah. Harus piye carane bidayah iku jelas-jelas menjadi tanda nihayah jenengan. Piye carane suluk sampai itu bisa dikatakan mesti wusul itu bagaimana? Gandeng kalih niki berkenaan dengan hal ini harus jenengan pasrahno total semua apa mulai setrat jenengan suluk sampai usul. Orang kalau tawakal itu kan tidak jauh berbeda, maksud la haula wala quwata illa billah, tidak jauh itu. Jenengan mulai setrat nyun sewu suluk jenengan pun lepas semua pangrasa keakuan diri sebagai makhluk baik yang wujud sampai lain-lainnya tiadakan itu semua. Kalau jenengan estu melepaskan keakuan jenengan yang wujud, tak jamin gendeng, tak jamin hati sama jadab. Terus pasti ini bukan ada letaknya. Gimana caranya hati saya itu tidak bisa lupa pada Allah? Gampang. Wis gedene 40 dina 40 wengi. Jenengan iki ojo sampai leren babar blas. Hati saya dikir dan suruh tak jamin tak salah. Fasabbih bukratan wa asyiya. Baik pagi atau siang, malam, jangan lepas. Intine riyado tinggalan anak bojomu penggaweamu 40 dina 40 wengi dengan wajib zikir terus penjelasan kayak soal. Boten saged lali sampean ning ati niki pun terus pendalekno ndeken boten saged. Tapi tak jamin gendeng. Maksudnya hatinya itu gendeng wis apa? Urusan jasad melok gendeng atau enggak tergantung. Dan ini gak bisa menjadi ukuran sampean. Artinya sampean kali kula gak iso ngatur-ngatur. Wis babano. Nek gendeng sak bawire ya iku geblak kumbing. Ya. Artinya ya wis. Sampe dilakoni jalan maju tuju nang Allah. Tapi apakah ya seperti itu? Tidak. Bapak Ibu, saya ulang lagi. Jenengan suluk untuk menuju wusul itu tidak usah butuh waktu lama, gak usah. Sampai gak iso, gak boleh angen-angen kok nang alam kekosongan ngene-ngene ketemu, gak usah. Cukup bagi jenengan tawakal ala Allah. Bahasa tawakal itu mbak jenengan itu wis gak berfungsi. Sifat basariah di dalam diri jenengan ini secara totalitas
sudah tidak berfungsi. Yang disebut tawakal ya. Kita secara lisan ngomong tawakal nang Allah, tapi akeh hati kita belum tawakal. Tondone isi ngaku-ngaku. Dikatakan tawakal itu 100% kita sudah tidak ada. Laksana ngeten. Umpama jenengan iki pasrah nang gone si A. Jenengan punya perkara iki pun sampean pasrahkan terhadap si A, etikane sampean tidak boleh ikut campur ngurusi persoalan itu. Tidak boleh. Kalau kita masih saja mengikuti, ikut campur ngurusi satu masalah yang sudah kita serahkan pada si A, itu namanya tawakalnya orang fasik. Tawakal kita tidak 100%. Jadi ya nggak bisa kita akan sampai kewusulan manakala jenengan dalam hati masih merasa jenengan yang dikir. Sik merasa jenengan sing berwasilah, sik jenengan merasa padahal dalam hal ini Allah dawuh wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali di dalam hatimu itu ada selain Allah, maksudnya ada selain aku. Aku siapa? Bukan aku makhluk. Menawi angsal bahasa rodok plesetan ya, tapi luwih ya cara dadi Gusti Allah. Ya rodo belajar dadi Gusti Allah. Kalimat itu luas, kerungu syariat yang hancur ya. Belajar kok dadi Gusti Allah. Ya kan salah. Ngenten lho karepe. Kita makhluk manusia, kita kembalikan asal kita itu tidak ada. Ini untuk mempermudah memahami dalam rangka menerima hidayah. Asal muasal kita itu ada, tidak ada. Kita menganggap ada itu sebab diadakan oleh yang ada, tapi yang ada itu ngelempet keadaan selain yang ada, baik secara dohir maupun batin. Oleh karena jenengan iki merasa ada itu sebab faktornya nafsu itu disuruh ngaku-ngaku ada. Kalau boleh saya katakan, adanya jenengan kali kula niku etok-etok. Pura-pura. Ya. Selama hati merasa kita ada, jangan harap akan nyata mana ada yang sebenarnya. Selama dalam hati jenengan masih merasa ada, kalau kita makhluk itu, maka selama itu jangan harap Anda akan sampai makom makrifat. Tak bisa. Banyak apa nih? Diuduk dengan minyak. Ora iso campur. Ora iso. Bagaimana mungkin perkara Adam iku iso sandingan ambek sing wujud? Ya ora iso lah. Wis gak mungkin.
Bagaimana mungkin makhluk itu iso sandingan ambek Allah? Mboten saged. Bisanya bisa, maka Adam yang ada pada diri kita lebur. Kembalilah ke asal kita. Untuk kembali ke asal kita dengan mudah, tawakal Allah. Kata Gusti Allah, ya serahnya kuwi menyang aku. Tawakal sira ilayya maring ingsun. Artine buangan kabeh sifat keakuanmu sebagai makhluk tadi. Terus mulai setrat suluk, terus jangan ada rasa dalam diri kita yang melakukan. Jangan ada. Akal syaratnya aja oleh elok-elok. Nek akal niki masih dominasi, waduh, mboten saged Pak. Estu mboten saged. Turokno akal iki, sampeyan turokno. Nek sampean akal itu tidak jenengan turokno, nafsu iku tangi. Sifat basariah itu akan muncul kembali. Lah carane nurokno akal. Sampean ati sampean iku kudu nyemplung langsung silem di Sirul Asrar. Ati sampean silem nang Sirul Asrar baru akal boten purun. Karena alam di dalam Sirul Asrar niku alam sing ditakuti oleh nafsu. Sebab siapapun jikalau masuk di dalam alam itu mesti musnah. Sehingga mengapa ketika saat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi setelah melewati sab langit itu, malaikat Jibril gak gelem gak wani mlebu. Umpama masuk hancurlah dia. Ada di sini. Karena bukan alamnya. Itulah alam ahadiyah menuju alam ahad. Yang bisa masuk di situ hanyalah Allah, karena hanya Allah aja yang ada di dalam sini. Otomatis taruhane makhluk keakuan diri kita harus tiada terlebih dulu. Dalam pengertian lain ngeten Pak, jikalau kau ingin masuk di alam akhirat di depanmu, alam dunia yang kau tempati ini tinggalkan. Dan barang siapa yang tahu keindahan alam akhirat, saat itu juga keindahan alam dunia sirna. Nah, untuk bisa sampai di situ tawakal. Maksudnya tawakal, pasrah diri, ojo ngaku-ngaku. Kemunculan aku makhluk dalam hati, buang ngopak. Bahkan di dalam makalah lain beliau mengatakan idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen ya kewujudanmu di makhluk. Si Saleh ketika suluk pendemen di dalam bumi humul, bumi kefanaan. Urusan syariat sampean membaca apa terserah. Urusan dikire, apakah pakai dikir jahar atau pakai dikir sir terserah. Sing penting hatiku masuk di dalam lautan ahadiyah menuju ahad.
baru. Jenengan mboten tidak akan pernah ditututi, dikejar oleh nafsu dalam diri jenengan. Nafsu gak berani. Bapak Ibu hadirin jamaah. Jadi awal-awal Solo disebut hidayah iku ati sampeyan kok ya wis muncul. Aku ni Allah. Itulah tanda hidayah mesti muncul. Kan tidak lama toh. Tidak lama. Kadang-kadang wis gak kate bidaya jenengan iki. Kadang-kadang proses tahalli itu gak ada, langsung tajalli. Makanya mengapa istilah bahasa syariat ketika beliau Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya ditempuh 1 malam aja. Padahal kalau ukuran akal tahunan Pak. Tahunan. Kalau diukur dengan kendaraan di zaman dulu ya belum ada kendaraan. Kalau diukur dengan kendaraan sekarang berapa bulan atau berapa tahun untuk bisa lepas dunia sampai ke titik nol. Itu yang punya ilmu-ilmu tentang masalah alam atas sana ya, hampa udara itu yang paham. Cara pesawat itu pesawat apa? Mengapa hanya ditempuh pada saat Kanjeng Nabi itu hanya 1 malam? Kok cepat? Itu sebetulnya maksudnya usul itu cepat. Asli ini asli. Oleh lama itu sebab kegandolan. Apa bahasa Indonesia kegandolan? Halo. Terbebani olehnya sampeyan kali kula tidak lekas-lekas usul iku terbebani. Macem-macem bebani. Ono sing sekilo, ono sing sepintal, ono sing seton. Bojo ngecemes Bu, iku gak beban. Artinya bebane wenteng. Anak nawakal iku mboten beban. Artinya beban ringan. Sampai diuber-utang gak beban asli. Beban yang dimaksud di sini yang terhalus adalah menghilangkan rasa keakuan diri yang melakukan. Inilah beban sing awalus, sing terberat di otak ini. Karena apa? Karena kita merasa faktanya di lapangan ini wujud. Loh niki li persoalan nih. Didelok tembok ya wujud. Ini mengapa Allah menampakkan wujud sakliyane Allah secara dohir ini? Mengapa? Alasannya cuma satu. Karena itu kesalahan manusianya sendiri. Wis diomongi sing wujud iku aku tok. Lah lapo kuwi nganut nafsu yen sakliyane aku iku wujud. Lho ngoten niku. Inna nafsa la amaratum bisu. Lho jelas sudah. Sampai akhir zaman penggaweane nafsu ya semono kuwi. Iblis iku penggaweane menyesatkan. Menyesatkan hati di jalannya. Udah, sampean gak usah nyalahno iblis. Karena memang tugasnya iblis.
Dan iblis nggak bisa besok itu di depan hakim yang paling adil, itu disalahno nggak bisa Pak, nggak bisa. Ayo, sama cari Quran satu pun, nggak ada. Iblis itu bantah. Nanti ketika saat di hadapan qadhi, imam yang paling, hakim yang paling adil, yaitu Allah. Jawabane iblis ngene. Lah apa kuwi wis ngerti iki sesat kok ikuti? Ngoten. Kan kamu sudah sering diingatkan Allah lewat firman-Nya. Dan di dalam firman itu juga menegaskan bahwasanya aku, iblis ya nafsu, itu sifatku, pekerja aku menyesatkan. Nah sudah tahu kok yang kau ikut salahmu sendiri. Jadi mboten saged disalah. Akhirnya Gusti Allah keputusan nyok ana mlebu karo nang nerakaku. Lho ngeten lho bahasa syariat. Eten iki teng mriki wonten sing bantah, Pak. Lah nyapa? Nek kabeh iku Gusti Allah. Lah apa tujuane kok ya adik menungso sing ingkar iblis dilebokno nang ngene neraka. Nek kabeh iku sang Gusti Allah. Yo kabeh kok dadi siji ning swarga. Ana sing bantah. Dijawab dengan jawaban sing miturut akal sampean saged nyandak. Ngeten. Kuwi lak wis ngerti. Rasane kelek lintung iku lak ora enak kita. Hanya apa kok ya sik kok pangan. Ya wis. Kembali ke materi. Maksud tawakal, maksud pasrah diri itu Pak tidak jauh berbeda dengan proses tahalli menuju tajalli. Proses menyadari bahwasanya kita makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Kalau ini sudah berlalu, ini sudah berlangsung dalam diri jenengan, mesti yang muncul ilah billah aja. La haula wala quwatanya sudah hilang. Hanya muncul ilah billah. Pak Nyun Sewu ya. Umpami kalau tulis. Iki pun damel patokan secara umum boten. Sampeyan damel patokan secara khusus mawon. Ketika huruf Allah ini kita tulis, kita pasti akan menyadari itu terdiri dari alif, lam, ha. 4 perkara. Kita hilangi huruf alif yang pertama menjadi lillah. Okay? Apa maksudnya? Itu sebagai secara pedoman, secara khusus dengan mawon. Ketika lam pertama kita hilangkan, berarti tinggal lahu. Lam kedua kita hilangkan, berarti tinggal hu. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan dawai Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 tentang masalah mana sih Islam yang kafah, yang sempurna. Ini syariat thariqat hakikat mas.
Kalau kita masih ucap Allah, hati belum duduk di ma'rifatullah. Bahasa saya ya, umpama nek diperbolehkan. Sama halnya saya itu nandur wit, tapi witnya mboten woh. Nandur jagung, tapi tidak berbuah jagung. Jenengan berzikir tapi hatinya tidak ditembus kefanaan dan penetapan Allah di dalam makrifat. Ini cara zikir niki ora eneng bobote. Tidak bisa menjadikan hati jenengan tentram. Kita harus melewati itu. Lillah. Itu kalau kita mengartikan karena Allah. Lillahi ta'ala, karena Allah. Bahasa karena Allah itu keakuan sampean tasik muncul, Pak. Tasik muncul. Aku gerak iso sebabnya digerakno Allah. Jenengan masih terhukumi sebagai perbendaraan Allah. Jenengan tasik dikatakan sebagai orang yang masih mengadakan, menyamakan Allah, tapi nggak terasa. Maksudnya lillahi ta'ala di sini, jenengan ini ada zona di mana sudah merasa kehadiran Allah, tapi jenengan masih mengakui kewujudan jenengan. Kewujudannya Allah sampai iktikotkan dalam hati, tetapi jenengan juga masih mengiktikotkan wujud selain Allah dengan dalil wujud kita sebagai manusia karena diwujudkan oleh Allah. Geraknya kita sebagai manusia karena digerakkan oleh Allah. Kalau ini hanya proses, nggak apa-apa. Wong namanya proses itu berarti nggak berhenti. Tapi kebanyakan di tengah-tengah umat Islam niki buatan proses, jalan di tempat. Makanya jenengan kali kula ketika Solo iwak orang tekan-tekan ya nak ini di sini sampai kapanpun Pak tidak akan pernah mencicipi kewusulan Allah pada sakit. Lumayan lah ada. Kalau bahasa lumayan nek dibanding lafaz Allah itu si jangkep Allah. Lumayan jenengan nek wis ana toriko iku lumayan daripada tadinya syariat tok. Lho ngoten lho. Tapi tolonglah jangan berhenti di situ. Naik, hilangkan lam pertama. Kalau lam pertama itu sudah kita hilangkan, maka berbunyi lahu. Nah ini kalau kita balik ning pondok, namanya khobar muqaddam. Iku tetap kedue Allah. Iku tetap kedue Allah. Bahasanya. Inilah proses sampai ikut di alam ahadiyah. Inilah proses jenengan itu ngasah dzikir sirul asr. Sing tujuannya adalah nafi isbat. Yang tujuannya adalah meniadakan iman dalam hati bahwasanya kita makhluk tadi lo sing digerakno. Iki cek ini hilang. Kalau itu sudah sampai hilangkan lagi, lamnya yang kedua itu sampai hilangkan, tinggal hu.
sudah. Kalau sudah masuk di makrifat niki, la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Akhirnya muncul di nenggone Al-Quran. Mohon maaf. Isyarai innani anallah. Jadi itu tadi nih. Sak temene aku iki Allah. La ilaha illa ana. Dan tidak ada Tuhan kecuali aku. Loh, kalau sudah duduk di sini Pak, ya ini kesempurnaan Islam. Makanya saya katakan, siapa Al-Khalat itu kok yuk katanya dia itu Islami gak sempurna. Menurut saya justru kesempurnaan Islam itu ada di tauhid la ilaha illa ana. Kan ada 4. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Inilah sekitar masalah proses-proses lekas jenengan ini masuk di dalam makom ma'rifatullah. Kalau imannya itu dikatakan ihsan anta budallaha ka'annaka taroh. Udah. Terus pertanyaannya, kalau kita sudah di situ terus nyapo, ya, akhirnya terus apa yang harus kita lakukan? Loh, kok apa yang harus kita lakukan? Wong kitanya sudah hilang kok. Hilang kita. Ya udah ngintir aja. Itulah namanya sifat jais Allah. Karep ngene ya wis ngene, karep ngono ya wis ngono. Udah. Gini lho Pak, wong bebas iku ada di sini. Orang bebas. Kalau kita mengambil dari surat Al-Hijr ayat 99 yang mengupas habis tentang Rasulullah Muhammad itu bagaimana kalau sudah sampai di sini? Jawabannya hatta yakal yakin. Beliau posisi nyembah terus ikut sampai kematian. Artinya nyembah itu yang dimaksud adalah bertajali mutlak. Ya, bertajali mutlak. Man asraqat bidayatuhu ya asraqat nihayatuhu. Sing sapa wonge mencorong. Yang namanya bidayah awal iki dikatakan mencorong ya Pak. Nur makrifat iku wis ana. Maka asraqat nihayatuhu. Mencoronglah akhirnya. Berarti bundelane wonten pundi? Bundelane bagaimana cara dalam hati itu nur makrifat iku murup. Bagaimana caranya nur makrifat di dalam hati jenengan itu Allah nyalakan. Sebab hanya nur makrifatlah yang akan bisa menghilangkan kegelapan itu. Dan kegelapan inilah yang disebut kaun minal mukawwanat. Wujudnya makhluk dari beberapa makhluk yang ada di dalam hati yang menjadikan gelape atinan Allah, menjadikan lamanya suluk tidak usul-usul. Ini ki asine isine hikam niku ojo ditutup-tutupi. Nggak boleh kalau menurut saya kalau ngaji kitab hikam nggak boleh nutupi keterangannya, walaupun itu dipandang rasanya
pahit atau dihina orang, nggak boleh. Ingat bagaimana sikap Rasulullah ketika saat menyampaikan risalah dari Allah di tengah-tengah umat, walau karihal musyrikun, walaupun beliau itu dibenci oleh seluruh umat, tetap beliau sampaikan. Bahasa kami sebagai umat, Pak, tak tiru. Urusan kalau dipisu-pisui, ya syukur alhamdulillah. Pak enak ngeringano aku sebab menulis orang ngaji mana. Gak ngoten sih. Mungkin pandangan orang lain dengan pandangan saya nggak sama. Pandangan orang lain, iku ngomong dodolan rame, iku seneng. Lah ngoten nggih. Beda pandangan kula. Dagangan rame iku sumpah tambahan, Pak. Bagaimana dua pandangan itu sakit clear? Ayo. Sing kebanyakan gak iso clear. Bagaimana syariat dengan hakikat itu gak tabrakan? Nah, kita harus punya modul. Kita harus punya apa ya? Istilah itu rangkaian. Yang rangkaian itu tidak menjadikan datangnya satu kemudorotan. Istilah listrik min dan plus ini bertentangan. Kalau langsung sampean gathuk nih, mesti kobar, konsleting namanya. Bahaya yang ada. Jenengan harus punya modul, harus punya rangkaian bagaimana itu tidak bahaya sehingga jadilah cahaya seperti ini. Wujudnya cahaya itu atas dasar pertemuan antara min dengan plus. Kata Allah, wa ma arsalnaka Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kamu saya utus di dunia ini tidak apa-apa kecuali tidak ada tujuan apa-apa kecuali menjadikan rahmat segenap alam. Alam ini gak hanya alam manusia aja loh Pak ya. Alam makhluk hewan, alam makhluk tumbuh-tumbuhan, itu semuanya alam. Bagaimana plus ketemu min itu jadi rahmat berbentuk cahaya. Ini harus ada komponen yang menjadikan antara plus pertemuan dengan min itu tidak bahaya. Bagian kelistrikan, bagian elektro yang paham nih. Kalau kita gadokno terhadap diri kita, mohon maaf, piye carane antara Adam dengan, bukan Nabi Adam ya, kita memakai bahasa Adam itu pakai ain. Antara wujud dengan Adam ketika plek mboten dadekno konsleting bagaimana? Sebab ini bertentangan loh Pak. Wujud lawannya Adam. Adam itu artinya tidak wujud. Iki bagaimana caranya ketika dua faktor ini ketemu tidak menjadi bahaya. Ini nanti kalau tidak bahaya akhirnya jadilah anak insun pun piye lampu ini ngetokno cahaya yang cahaya itu tidak mudarat tapi manfaat. Bagaimana caranya hati sampean iki Allah nyalakan namanya nur makrifat, jawabannya cuma satu. Faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lam fisamalah. Hanya itu. Tali antara ruh dengan Allah
iki aja putus. Gue cok ono terus tali iki. Tali itu disebut habl. Ini dengan mixer. Tali nggak boleh putus. Nek sampah putus, salahnya orang bakal ini. Mengapa harus saya logikakan ini? Karena Gusti Allah itu tidak hanya memberikan ayat berupa Qur'aniyah, enggak, tapi juga Allah memberikan ayat berupa kauniyah. Jadi di kauniyah. Dan ini tidak ada bedanya dengan Qur'aniyah. Manakala jenengan ini sudah tahu ayat itu lah tondo toh Pak artinya. Sudah tahu yang ditandani. Itulah yang disebut sebagai ayat yang tersirat. Inilah makna dari seluruh ayat. Bapak Ibu, habl yang kumaksud di sini adalah dzikir. Dzikir sing iso tembus ketemu Allah wujude tidak ada lain kecuali nafi isbat. Itulah sirul asrar menuju fana'u dzikri ponte. Percaya gak percaya, mau tidak mau, jenengan rimo, ya ini pun sudah. Saya tidak punya hidangan lain kecuali hidangan ini. Dalam pengertian lain, nur makrifat itu Allah akan nyalakan kalau roh iku gecokan rasa pun titik. Sebab di dalam rasa itu ada cahaya. Ketika cahaya iku muncrat menyala, maka disitulah di dalam cahaya iku ono urip. Udah. Asli Pak, kalau itu senang memakai sistem Jawa. Karena kami tidak menghadapi orang Jawa aja. Sistem saya boleh memakai bahasa Indonesia. Kasihan saudara-saudara kita yang di luar Jawa, suku Jawa, nanti nggak paham. Pernah saya bicara skema untuk bisa wusul cepat itu dengan bahasa Jawa. Ya ayyuhal hadirun, ingatlah di dalam roh itu ada rasa. Di dalam rasa itu ada cahaya. Di dalam cahaya itu ono urip kang sejati, yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tarik dari sisi kitab Qur'annya, ingatlah di dalam ruh jiwa ini yang kotor disebut ruh, yang kotor itu disebut jiwa, itu ada imanul haq, iman yang benar, yang disebut ihsan. Bagaimana ihsan ini akan muncul? Jenengan ini kudu dzikir rasa, dzikir sirul asrar pun titik. Ketika ini sudah kumandang terus menerus, maka di dalam rasa atau mohon maaf, di dalam rasa itu akan muncul cahaya atau nur makrifat. Ketika nur makrifat itu menyala, maka gelap itu saat itu fana, hilang. Berarti wujud sakliyane Allah di dalam hati jenengan kali kula berupa ngimani yen makhluk yang melakukan langsung saat itu juga fana. Di dalam cahaya ada urip. Berarti di dalam nur makrifat ada wujud Allah. Artinya dalam hati sampean akan muncul aku nih Allah. Udah entek rambut
gondel kabeh. Terus sudah mentok ya. Untu-untu dijoploki, untu kula iki pasangan kan iki. Nggih. Gak berani mangan tetel kan. Kita tanggal 1 Rajab niku dikon nyoploki. Kula coploki nang copot. Las. Terus anak kula sing alit niki mboten nyeluk abi, biar nyeluk abi. Kula diceluk nenek Huhu. Ya udah. Turu tak keloni mboten purun, wedi. Ya wis terima nek dipasang maneh. Dimal ngoten. Dicatok-catok. Wis mantep paling mesti. Jadi mungkin nek umpama mencoloti untu sampeyan aja kaget, ngoten lho. Kita iki damel ngomong oglah kok. Tapi wae ngapa rasane nek mboten ono untune. Nunggu. Iso isis. Nunggu. Enak ngoten. Isis terus plong ngoten lho. Bon. Kesimpulannya Pak, piye carane nur makrifat itu muncul? Nur makrifat itu Allah nyalakan disebabkan karena jenengan itu takun terus dikiri. Kemauan sampai gak iso ninggalno anak bojo secara fisik penggawean. Wis sak mampunilah jenengan ati ae dikira sir ambek sirul asal setiap napas walaupun di tengah pekerjaan. Wis ngono ae. Bila mana jenengan bisa meninggalkan mensiasati ya, bukan meninggalkan ya, mensiasati bisa tinggalkan sekalian secara fisik supaya sampai iki ati iki gak gampang kegoda. Sampai tinggalkan anak bojo penggawean mlebu kamar wisilah total 40 dina 40. Ngene gak cocok ambek cocotku. Nang mojo ketok tabu ana sandalku. Fasabbihu bukratan wa asila, sucikanlah hatimu itu baik siang dan malam terus menerus kelawan dzikir dengan dzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Gini iki Al-Ahzab 4142. Nek jenengan dereng saged secara fisik ninggalno, yo gak usah ditinggalno. Wis cukup ning ati ae sak dapat-dapate wis kenawan. Jadi alternatif yang terburuk wis udah, wis gak ada jalan lain kecuali ini. Jikalau bisa sampean bilang sama istri, kalau istri bilang sama suami, ya kula mboten nadang gedene 40 wengi 40 dina. Sampeyan tuku nang warung. Lah kok mlebu kamar nggawa supermi sak dus. Iki lho kholwat apa? Si ana rasa kuwatir nang Gusti Allah. Alasane dohir kan ngeten, kula cek gak metu-metu. Mbeke luwe. Lah kowe ku lho. Urusan luwe, urusan mangan ngombe. Tawakkalu Allah. Tawakal nang Gusti Allah. Kene dikawani misak dus. Ya wis sampean aja mandang jenengan sing gawa. Lah ngoten to? Namanya tawakal iku aja. Apa-apa. Sing penting sampean jawab dulu. Ojo sampak gak jawab. Jawab dulu. Nek sampean gak jawab langsung mlebu kamar dikunci. Khawatir kalau sampean ambek iki lho, ibu lah apa sing jero iki. Akhirnya penyonone enggak lah ngoten nggih. Lah ben gak seperti itu, biar tidak menjadikan fitnah, bilang dulu. Seperti Gus Komari dulu. Ngomong berangkat mau sopo kali ya kan sudah ngomong
Tak kersa sampean kali konto lah si onto. Kali konto itu. Ku sapa teng mriku ora apa-apa. Banyu luwih-luwih ya ta. Kepingin mangan watu ya ono watu wis gak kadean. Pak, coba ayo dingen. Ashabul Kahfi gak mangan pirang tahun. Kok iso sik bertahan? Artinya apa? Nek tawakal sampean kali kula niki estu tawakal yang benar. Gak ada firasat di dalam akal sampean iki tentang masalah panganan, enggak ada. Bahasanya sederhana. Opo jari. Lah ngoten lho, ngerti nggih? Opo jari. Apa kata dia? Itu aja. Ya sudah, namanya tawakal itu gitu. Apa kata Allah? Jadi ini apa kata Allah? Ini ono koncone rokokan. Ati sampeyan ojo tomat. Ojo meneng ae. Iku nek apa kata Allah. Ngomong apa kata Allah ning ngati tomat, yo gak oleh. Tomat gak boleh apalagi minta. Hukumnya gede putih to, Mak. Arep-arep lho gak boleh apalagi minta. Pun. Jadi kuncinya kembali kepada zikir. Udah. Hanya zikir. Baru menyala, kalau menyala lampunya saat itu juga kaun makhluk itu sudah tidak ada. Bersih di dalam hati kita. Tinggallah aku iki Allah. Aku iki urip. Paham ini? Aku iki urip. Ini yang dikatakan laisa kamislihi syai'un. Buat wonten pitakon monggo. Bapak Ibu Bapak dulu. Bapak tak kasih 3, Ibu 2 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, terpaksa pengen paham sesuai keterangan wonten Al-Isra Mi'raj nika wau. Kula menanggapi Al-Isra Mi'raj dalam arti puncak kesadaran tertinggi, puncak kesadaran diri tertinggi. Lah nalika panjenenganipun Kanjeng Nabi mencapai puncak mi'rajnya, wonten keterangan niku mlebet wonten ngalam akadiyat. Sampai panjenenganipun Nabi Khidir boten mampu menurut pemahaman kula muncak kados Kanjeng Nabi. Nek dipikir kados ngaten niku padahal Nabi Khidir niku Sultan Arif ingkang nyuwun keterangan enten mriku Kanjeng Nabi niku mlebet wonten ngalam akadiyat niku wonten keterangan syariat niku kok wonten kewajiban salat 5 wektu. Di samping niku nalika mandhap Kanjeng Nabi
pepanggihan nabi-nabi ingkang kathah 7 mulai pertama Adam ingkang akhir Mbah Nabi Ibrahim. Ingkang dados nyuwun keterangan niku menawi Kanjeng Nabi Muhammad niku sampai muncak wonten ngalam akadiyat. Di samping Kanjeng Nabi niku sinten malih nabi-nabi di antara 7 niku. Napa Mbah Kanjeng Nabi Ibrahim niku nggih sami muncake diri wonten ngalam akadiyat nika, Mas. Nyuwun keterangan hal nika pengertianipun pripun. Di samping niku kok panggih nabi-nabi 7 niku kalam isyarah napa panggih nabi saestu sak banderipun pripun nyuwun keteranganipun. Ngaten rumiyin Gus, ngatur sedaya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Pak, ayat niku isyarah. Ayat itu duduknya di syariat. Contoh, kalau ayat itu isyarah dari ayat yang ada di Qur'aniyah, tulisan-tulisan ning Qur'an iki. Iki isyarah. Iki syariat. Kulit. Munculnya Nabi Muhammad nama syariat. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu syariat. Niki kabeh ayat. Di mana ada ayat pasti akan menandai yang sesungguhnya. Kalau ayat itu tanda, pertanyaannya menandai apa? Inilah yang jarang dibahas oleh umat Islam khususnya gara-gara geweger perbedaan kulit. Masalah kulit digegeran akhirnya muncul namanya khilaf. Beda pendapat. Sama di dalam kauniyah itu juga ayat menyimpan yang ditandai. Sifat di mana ada sifat mesti ada mausuf. Di mana ada hal mesti wonten sahibul hal. Kebanyakan kita umat manusia itu geweger hal. Halnya gewegeran ayatnya. Tapi sementara lupa dengan yang sebenarnya. Kalau pertanyaannya selain Kanjeng Nabi itu, yaitu maksudnya Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, itu mencapai ke makom ahadiyah ndak? Kok sing diceritake itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj, melewati masuk dalam alam ahadiyah dalam rangka ke alam ahad, meninggalkan dunia menuju ke Sidratul Muntaha. Yun saya jawab kalau itu apakah beliau selain Kanjeng Nabi itu juga ngalami itu, ngalami. Contoh Nabi Ibrahim mawon dibuka di dalam surah Al-An'am ayat 79. Bahasanya itu tidak terang-terangan seperti ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ ada kalimat yang mengucapkan ini wajah tuat. Nah itu kan prosesnya ahadiyah ke ahad. Itu kan prosesnya tahali ke tajali. Itulah prosesnya suluk menuju usul. Ini gitu. Sehingga
di belakang ayat itu kalimah mengucapkan wa ma ana minal musyrikin, untuk menegaskan bahwasanya beliau itu termasuk golongan orang yang sudah tidak menyekutukan Allah. Tapi buat pelajaran jenengan kali kula, nama Muhammad, nama Nabi Ibrahim sampai nama-nama Nabi Adam memang betul itu isyarah, itu ayat. Itu ayat. Wis asline ya napa pun ngeten asli. Sampean sing pernah tahu belajar keterangan Durul Papat Lima Panjar? Ini ya. Wonten nggih? Oke. Sampean mungkin kan sering mendengarkan malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, kan ada? Jenengan mesti tahu krungu sahabat papat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya dah? Sekarang saya tak bicara tanpa isyarah. Niki maksudnya diri sampean pribadi. Yes, kita semuanya. Aku gak nyebut malaikat, aku gak nyebut sahabat, aku gak nyebut Kanjeng Nabi, aku gak nyebut siapapun. Sing tak sebut cuman gini, jikalau jenengan ini betul-betul ingin duduk anak Allah, berlakulah 4 hal: roh, rasa, cahaya, urip. Ya wis, ini langkah tercepat tanpa sampai ngaji ngalor ngidul. Kenalono roh, kenalono keterangan rasa, kenalono keterangan cahaya, kenalono keterangan urip. Ya sudah, habis itu kenal, paham, langsung bikiroh. Kula nggih ngobani salate apa ora? Terserah. Jare kuwi mah gak nyebut Kanjeng Nabi. Jadi gue mau gak nyebut malaikat, ya dah. Katanya tadi gak menyebut apa namanya syariat. Ya sudah. Wit ojo loro. Nek diobong, dibakar jangan panas. Kalau jenengan kali kula selama masih dibakar panas, yo jangan. Kuwi pengin rasane geni gak panas, dadi yo geni. Nek sampean dadi selain geni, ya kobong. Panas. Sampeyan nek kepingin gak panas, geni iku dadi ya geni. Ngajine kok tambah bingung no. Ngeten lho, Pak. Mengapa sih kita kok dihadapkan hukum syariat? Mengapa kita kok ya dididik tentang ilmu loro, ilmu dua, ilmu syariat dan ilmu hakikat? Jawaban cuma satu, karena kita manusia itu meliputi 2 unsur, jasmani dan rohani. Sesuai dengan ayat Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Pertama, benahi hubungan rohaniahmu langsung ambil Allah, langsung. Tapi yang satu walatan sana sibaka minat dunia, jasmaniamu ya juga begitu. Totonen dunyamu, syariatan totomu, hakikatmu toton. Ya wis. Karena kita manusia itu juga ngadepi hubungan terhadap manusia, juga kita dituntut hubungan dengan Allah. Jadi Pak, betul nama Nabi Muhammad, nama Nabi Ibrahim, nama Nabi sampai terhadap Nabi Adam itu kabeh itu mengandung isyarah yang arep
Artinya mau tidak mau jenengan wajib tinggal nang alam dunia untuk masuk ning alam akhirat. Dalamnya ada di situ. Ahadiyah menuju ahad. Maka lah cara lakune ya dikir kuwi pun trapno setiap detik, setiap apapun ning atiku rasa sejati. Aku ini Allah yang segala-galanya. Wonten melih. Wonten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa pada malam hari ini yang Allah buka semata-mata satu, itu bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba yang bersifatkan nikmatul imdad ar-rahim, membangunkan kesadaran hati untuk tinggalkan selain Allah. Muga-muga estu-estu ilmu ini Allah jadikan sebuah ilmu yang manfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.